Kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Variabelnya sebenarnya kalau penelitian kualitatif ini menurut saya nggak ada variabel. Nah, topik yang dibahas yaitu proses konstruksi, komunikasi matematis, pemecahan masalah, dan open-ended. Kemudian subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMP 2 Rembang yang mengerjakan soal dengan melakukan think aloud dan mengungkapkan hasil pemecahan masalah dalam komunikasi matematis tertulis dan direpresentasikan dalam bentuk representasi drawing, mathematical expression, and writing text. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu soal tes pemecahan masalah open-ended dan wawancara mengenai komunikasi matematisnya. Kemudian teknik analisis datanya yaitu triangulasi data, penyusunan satuan proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis, ada pengkodean dan penafsiran data. Hasil penelitian yang pertama, proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis tipe benar dimulai pada struktur mental aksi. Ketika siswa diberikan soal, mereka merespon dengan membaca soal dan diungkapkan dalam komunikasi matematis lisan. Mulai dari struktur mental aksi, proses, objek, dan skema. Setelah dilakukan konfirmasi, hasil pemecahan masalah yang terbentuk dari proses konstruksi benar dan komunikasi matematis tertulis yang dihasilkan juga benar. Jadi dalam penelitian ini nanti dia mengkategorikan proses konstruksi dan komunikasinya itu ke dalam 3 tipe, yaitu ada tipe benar, tipe pseudo, dan tipe salah. Nah, temuan dari penelitian ini yaitu tipe salah. Kalau tipe pseudo tadi yaitu dia mengungkapkannya di dalam konstruksi matematis, konstruksi pemecahan masalah siswanya itu benar, tetapi ketika dikomunikasikan ke dalam tulisan, itu hasilnya salah. Kemudian yang ketiga yaitu tipe salah, di mana proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasinya itu siswa struktur mental aksi, proses, dan objek skema setelah dilakukan konfirmasi, konstruksinya salah, dan komunikasi matematis yang tertulis juga salah pula. Kemudian teori dari disertasi ini yang digunakan yaitu konstruksi pemecahan masalah. Yang pertama adalah alasan mengambil masalah konstruksi pemecahan masalah. Ada dari Wu dan Adam, kemudian ada Lee, Subhanji, dan Supratman. Ini disampaikan bahwa dalam pembelajaran matematika, memberikan masalah kepada siswa dapat melatih proses berpikir dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian ada juga dari Subhanji dan Supratman yang menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran itu sebaiknya dilakukan dengan penyelesaian masalah. Dan ini problemnya yaitu dari Pak Subhanji bahwa pemecahan masalah yang kurang bermakna dapat menghambat proses konstruksi pemecahan masalah. Kemudian simpulan dari peneliti ini terdapat masalah yaitu guru belum mengajarkan prosedur sehingga pemecahan masalah menjadi kurang bermakna sehingga menghambat proses konstruksi pemecahan masalah. Kemudian ada pengertian konstruksi pemecahan masalah dari Subhanji, Nikmah, Setiawan Rahman. Di mana konstruksi pemecahan masalah adalah aktivitas mental di dalam mengurai masalah menjadi komponen-komponen yang sederhana sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian konstruksi pemecahan masalah tersebut dianalisis menggunakan teori APOS. Yaitu ada teori dari English, ada dari Moll, Sutarto, Hidayatullah. Nah itu APOS itu adalah singkatan ya, di mana dia melibatkan A-nya itu aksi, P-nya proses, O-nya objek, dan S-nya skema.
yang dapat digunakan untuk membantu proses konstruksi dalam pemecahan masalah. Kemudian struktur dan mekanisme kemampuan pemecahan masalah. Struktur mentalnya itu dianalisis dengan teori dari Arnon, Maharaj, kemudian Maybert, kemudian ada Dubinsky, yang menyatakan bahwa komponen-komponen yang diamati dan diidentifikasi kemudian diproses sehingga membentuk struktur mental objek dan mekanisme konstruksi pemecahan masalah yang terjadi adalah enkapsulasi. Jadi dari teori-teori ini, ya, proses penyelesaian masalahnya nanti ada proses action. Nah, di sini ada objeknya, kemudian ada proses interiorization, ada proses lagi, kemudian ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Kemudian teori mengenai komunikasi matematis dan representasinya. Pengertian komunikasi matematis disampaikan oleh ahli, ada Martin Ho dan Ponte, ada Vasiliadou, kemudian ada Kayat dan Aydin, ada Nerit dan Amit. Kemudian ada Kementerian Pendidikan dari Ontario, kemudian ada Yuniara, Tiffany, Sumaji, dan simpulannya adalah hasil pemecahan masalah yang diungkapkan dalam komunikasi matematis tertulis dapat direpresentasikan dalam bentuk komunikasi matematis. Kemudian ada komunikasi matematis lisan yang disampaikan oleh beberapa ahli, ada Bell, Osterholm, Sutarto, Murwaningsih, Smieskova, NCTM, kemudian Santo dan Murwaningsih juga, di mana komunikasi lisan yaitu meliputi kegiatan berbicara, mendengarkan, bertanya, menjelaskan, mendefinisikan, diskusi, menggambarkan, membenarkan, atau menetapkan. Kemudian teori berikutnya yaitu mengenai masalah dan pemecahan masalah open-ended dalam pembelajaran matematika. Jadi jenis masalah yang disajikan di dalam penelitian ini yaitu masalah open-ended. Di sini di disertasi ini dibahas mengenai pengertian masalah, kemudian ada masalah open-ended dari beberapa ahli juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah open-ended adalah masalah yang melatih siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, di mana masalah ini bersifat terbuka sehingga memungkinkan siswa untuk mampu berpikir dengan banyak cara seperti itu. Kemudian ada pengertian pemecahan masalah, ada teori dari Kelly, Algeberi, dan Gate. Kemudian yang diambil di sini adalah langkah-langkah pemecahan masalah yang diadopsi dari Algeberi dan Gate. Di mana langkahnya yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua memilih metode, yang ketiga mengevaluasi metode, yang keempat melaksanakan rencana dan mengimplementasikan untuk pemecahan masalah. Teori yang berikutnya adalah konstruksi dan komunikasi matematis dalam pemecahan masalah. Di sini ada teori dari Ormrod, Subenji, Marpaung, dan Setiawan dan Rahman, Koskot, Wilskin, Jung and Revel, Inprasita, dan masih banyak lagi ahli yang menyatakan hubungan antara konstruksi dan komunikasi dalam pemecahan masalah matematis. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari Prof. Zen dan teman-teman.
Monggo Pak Gun. Maaf, Prof, ini sudah selesai. Oke, ya. Sekarang Bu Ratri ya, Nggih. kan sudah baca disertasi tadi. Kesan Anda, disertasi itu mudah apa susah? Kalau saya baca itu susah, Pak. Karena Susah. iya. Saya baca aja tidak mudeng-mudeng, Pak. Wah, Saya sudah iya, mencoba iya. membaca. Yang menurut saya susah adalah ini, menganalisis bagaimana proses konstruksi dari pemecahan masalah siswa. Jadi kan dia menganalisis dari tahapan APOS itu, jadi melibatkan psikologi kognitif yang sangat luar biasa menurut saya, Pak, ini analisisnya. Jadi ada Tapi kaitan kesan antara Anda bisa mengerjakan disertasi? Kesan Anda, apakah Anda bisa mengerjakan disertasi dan selesai sebelum 3 tahun? Insya Allah bisa, Pak. Ini saya merasa susah karena bacanya kan baru 1 minggu, Pak. Nanti insya Allah kalau melakukan sendiri dan dengan waktu yang cukup menurut saya, nanti kalau sudah tidak kuliah teori kan hanya disertasi, kan saya punya waktu yang lebih banyak untuk membaca. Jadi nanti insya Allah bisa, Pak. Oh ya, oke. Sekarang yang paling penting, ini untuk saudara yang lain ya, novelty-nya di mana tuh itu? Disertasi ini. Nggih. Kalau disertasi ini novelty-nya adalah di ini, Pak. Dia ada jenis konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis yang sebelumnya itu diungkapkan oleh Subanji, dosen UM Malang itu hanya 2, Pak. Awalnya hanya 2, yaitu tipe benar dan tipe sudo atau semu. Kemudian disertasi ini menemukan ada 1 tipe lagi, yaitu tipe salah. Oke. Bagus itu. Ya. Jadi saudara-saudara semuanya ya, inti dari disertasi itu di situ tadi. Anda sebenarnya bisa meneruskan risetnya orang lain. Gitu ya. Bukan plagiasi, tidak. Mempertajam. Tidak setuju juga boleh. Nah, nanti kalau Anda mengembangkan teori ini yang sama, bisa saja menemukan tipe yang keempat. Seperti para pemudik itu loh. Ya toh? Pemudik itu dilarang, tapi dia menemukan jalan apa? Semut. Nah, gitu, ya. Gitu. Jadi ini sudah bagus, ya. Bulan ini sudah bisa menemukan. Ya. Oke. Terlepas benar dan tidak. Nah, yang ingin saya pastikan, saudara, Bapak Ibu, pola-pola S1, S2 yang Anda itu menggunakan rumus-rumus statistik, ya, apakah uji T, regresi, dan lain-lain, kemudian ada hasilnya, dan itu menjadi kesimpulan, itu di disertasi menjadi tidak berlaku. Jangan kemudian kesimpulan disertasi kok ada perbedaan, ini lebih baik, ada pengaruh, ya boleh, tidak dilarang, tetapi yang lebih penting dan terutama itu adalah temuan teoritik, gitu loh ya, temuan teoritik. Oke, ya. Nah berikutnya, Bu Ratri, coba itu tadi, ya, bisa didengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa didengar? Bisa ya. Nah, untuk bisa ketemu teori tadi, dia mesti harus membaca disertasinya orang lain. Kebetulan Pak Banji itu dosen UM dan mungkin promotornya. Validatornya, gitu ya? Pak, ini Pak. Pak Banji itu, ya bisa saja. Tapi Pak Banji itu dosen UM. Jadi Bapak Ibu saya anjurkan
bacalah disertasi yang ada, baik dari UNES atau yang lain, atau calon-calon promotor silahkan. Nah kemudian, coba Mbak buat ngitung enggak, daftar pustakanya ada berapa rujukannya? Oh, Jurnalnya. enggak ngitung Pak, tapi banyak sekali. Bentar Pak, saya buka dulu. Sekarang ini sudah punya jurnal berapa? Siapa Pak? Bu Ratri punya jurnal berapa? Saya juga enggak Bu ngitung. Ratri punya jurnal, tidak gitu. Ya maksudnya jurnal yang relevan, Oh gitu. jurnal yang bagus. Bersama Pak Wardono pernah diajari ya cara ngecek jurnal yang bagus ya? Pak, sudah. Yang menurut bisa. saya bagus itu yang saya kumpulkan baru 20 sampai 30, Mak. Masih Ya. sekitar itu. Nah, langkah berikutnya jangan hanya mengumpulkan, tapi dibaca, dianalisis. Jangan senyum-senyum tak. Ada ngumpulin aja saya bisa. Nah, gitu ya. Jadi urut-urutannya tadi cari inspirasi itu bisa berubah-ubah. Ya. Ternyata dalam disertasi ini dia mengkaitkan antara apa? Pemecahan masalah dengan Dan komunikasi. Ya Pak. Hanya itu dengan Pak. apa tadi? Dengan open ended. Nah, yang open ended itu. Nah, sekarang kalau fokus ke open ended. Nah, gitu ya. Bisa enggak open ended itu solusinya? Masalah open ended itu terbatas atau bisa tidak terbatas? Bisa terbatas sih Pak. Coba. Bisa tidak terbatas? Terbatas menurut saya, tapi beberapa jenis. Nah, coba. Nah, sekarang dibuatkan contoh soal open ended, Bu Ratri. Yang gampang aja. Misalkan, ayo. Tentukan himpunan semesta jika diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, misalkan itu Pak. 1, 2, coba. Jawabannya apa kalau begitu? Jawabannya himpunan semestanya bisa jadi himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah. Kemudian apalagi ya? Himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Terus ya banyak Pak, tapi baru nemu itu. Ya, sekarang kalau misal soal geometri diketahui terus dipanjang kelilingnya misalnya 20 cm. Berapa panjang dan lebarnya? Bisa. Jawabannya berapa? Ada berapa? Ya jawabannya Pak. Nanti kan bisa pasangannya panjangnya misalkan 9, lebarnya 1, panjangnya 8, lebarnya 2, panjangnya 7, lebarnya 3. Terus? Ya pasang-pasangan. Nah, itu tergantung semestanya. Yeah. Tergantung semestanya loh. Yeah. Nah, sekarang sebenarnya itu bisa Anda gunakan sebagai teori baru nanti. Beranjak dari disertasi itu, misalkan Anda fokus, ya open-ended boleh, tapi soal-soal yang terbatas, jawabannya dan yang tidak terbatas. Apakah ada tipe yang keempat? Nah, gitu loh. Itu bisa. Tapi makin tajam, makin detail, itu kalau tertarik. Teorinya bisa menggunakan teori yang lama, kemudian ditambah teori-teori yang tadi. Sebenarnya kesan saya, Pak, ini disertasi ini kan
menurut mazhabnya Pak Banji itu lebih banyak mengikut ke Pak Banji ya toh? Ya, betul Pak. Penelitiannya kan dari riset peneliti-peneliti orang lain kan tidak diungkap, nah, gitu loh. Jadi itu kurang memberi dukungan. Siapa tahu di riset-riset orang lain di luar negeri itu ada yang lain, open-ended, yang terbatas dan tidak terbatas. Misalnya begitu. Bisa ya, jadi silahkan disertasi itu ya. Kalau minggu yang lalu saya memberikan contoh goyangnya Saskia Gotik itu apa sih istimewanya? Kan hanya begitu terus itik-itik lah, jadi goyang itu. Ya enggak? Nah, gitu loh. Pustaka, jadi Anda siapkan, kalau Anda ingin cepat ya, pustaka itu disiapkan. Jurnal, akses jurnal yang bagus. Nah, saya ya, literasi itu desain risetnya bisa kualitatif, ya, bisa kuantitatif, bisa campuran, ya, bisa, ya. Tetapi yang lebih utama adalah di pengujian teorinya. Pengujian teori. Nah, pengujian teori secara kualitatif itu sebenarnya menjadi tidak mudah. Karena kita kan orang matematik biasa dengan analisis statistik kan gitu. Ya, itu tidak mudah. Maka Anda harus siapkan instrumen-instrumen, alat-alat pengumpul datanya yang valid. Katakanlah tadi mengamati pekerjaan anak. Ya, kemudian Anda bicara rekonstruksi. Rekonstruksi itu kan keterkaitan antara psikomotor, ya, dan kognitif kan. Sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa pekerjaan anak itu merefleksikan apa yang dia pikirkan? Nah, itu kan tidak bisa. Harus ada tes. Ya. Nah, sekarang diasumsikan begitu. Jadi ketika bicara rekonstruksi ada alam di alam kognitif, tapi yang dilihat di alam perilaku. Nah, itu validitasnya bisa bias, tapi tidak apa-apa. Sebagai sebuah ikhtiar. Oke. Silakan yang mau bertanya kepada Bu Ratri. Ya, Pak Gunawan dan kawan-kawan. Ya. Bu Ratri, saya ingin bertanya, Bu. Oke, Pak. Ya, tadi kan Bu Ratri sudah membaca, kemudian sepemahamannya Bu Ratri kan ditemukan teori baru ya, yang tadi tipe apa ya, benar ya Bu tadi? Tipe salah yang tipe ditemukan. Salah. Nah, kalau dari Bu Ratri itu si peneliti sampai menemukan teori baru itu analisisnya dari apa Bu? Dari tes atau dari apa? Kemudian skenario analisisnya Jadi gini, kalau saya baca proses pelaksanaan penelitiannya ya, itu siswa diberikan soal, ya, kemudian dilihat apakah siswa bisa mengkomunikasikan jawaban mereka dengan tertulis atau tidak. Kalau tidak bisa, nah itu tidak dijadikan subjek penelitian Pak Gun. Kemudian kalau dia bisa, dia akan dijadikan subjek. Bentar, saya share screen pekerjaannya beliau ya. Bentar. Sambil menyiapkan Bu, ini berarti dapat file dari mana Bu? Aksesnya?
Ini teman saya di kampus. Oh. Ya, ya. Pak Gun tanya analisis data atau prosedur penelitian, Pak? Analisisnya Bu, sampai kok menemukan tipe benar itu seperti apa ya? Dari apa, kemudian sepemahamannya Bu Ratri aja. Oke. Kalau dari beliau kan mengambil apa namanya ya, jurnal utamanya itu kan ada dari Pak Subanji, ada dari Nikmah, ada dari Anggreni. Nah, dari ketiga jurnal itu diperoleh hanya 2 tipe, Pak. Jadi tipe benar, di mana konstruksi pemecahan masalah benar, hasilnya benar. Kemudian ada sudo. Sudo itu ketika proses berpikirnya atau konstruksi pemecahan masalahnya benar, tetapi ketika menulis jawabannya itu ternyata salah. Nah, kemudian si Pak Sumaji ini, beliau itu kan jangan-jangan ada ketika dia mikirnya salah, konstruksinya salah, kemudian diungkapkan juga salah. Putus-putus apa ya Bu Ratri suaranya? Iya, Bapak Ibu yang lain juga sama ya? Nampaknya gangguan sinyal Pak Gun. Oh iya. Sama. Oke. Bentar. Ini ada enggak ya? Bu Ratri tadi suaranya terputus, Bu. Oke, sebentar Pak. Ini saya lihatkan dulu. Kalau sepemahaman saya Pak Gun, jadi ini ya, tadi kelihatan enggak screen saya? Pak Gun kelihatan ya? Saya terlihat, Bu. Ya, jadi kalau di awalnya kan hanya tersedia 2 tipe, yaitu tipe benar awalnya Pak, dan tipe sudo Pak di sini. Nah, kemudian di dugaan awal, jadi mulai dari studi pendahuluan itu beliau sudah menduga atau menemukan novelty bahwa nantinya ada tipe salah, di mana siswa itu akan mengkonstruksi salah, kemudian yang dituliskan juga salah. Nah, itu dugaan dari si peneliti. Kemudian dia melaksanakan penelitian, ternyata ada jenis subjek yang demikian. Kalau berdasarkan teori kan hanya ada 2, yaitu tipe benar dan tipe sudo. Ya toh Pak. Kemudian dia menduga bahwa nantinya ada yang baru yaitu tipe salah. Setelah diuji coba ke siswa tadi kelas 8, ternyata ada anak yang tipe ini. Nah, kemudian ada anak ini nemukan hanya 1, kemudian ini menjadi latar belakang Pak Gun. Nah, terus dia mencobakan lagi dengan soal yang setipe tetapi angkanya tidak sama, dilakukanlah penelitian ini. Seperti itu Pak Gun. Jadi dugaan awal ini itu berdasarkan teori-teori dulu Pak Gun. Kemudian dia menemukan 1 tipe tadi ya, 1 tipe salah. Kemudian diuji coba ternyata ada loh subjek yang seperti ini kasusnya. Kemudian setelah disusun proposal penelitiannya, kemudian menguji cobakan ke skala yang lebih luas, ke subjek-subjek sehingga dapat 30 subjek, Pak. Jadi dari 30 subjek ini ternyata ada sebaran dari ketiga tipe ini, ada tipe benar, tipe sudo, serta tipe salah. Seperti itu. Kalau proses penemuan, kemarin saya tanya sama beliaunya langsung ya, proses penemuan novelty-nya itu gimana gitu. Beliau menjawab ya sambil dibantu promotornya sebenarnya. Kalau dari awal penyusunan proposal itu masih belum nemu novelty-nya, tetapi setelah proses
proses penelitian, kemudian pembimbingan, beliau bisa menemukan ini. Jadi dari awal itu prosesnya lama memang, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kalau beliau cerita sendiri itu dari awal proposal itu sebenarnya tidak seperti ini alur penelitiannya. Kemudian ternyata setelah melaksanakan penelitian ternyata berubah lagi, jadi proposalnya mengulang lagi setelah ketemu validatornya. Jadi ketemu validator instrumen, ternyata apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu kurang tepat sehingga hampir mengulangi lagi seperti itu, Pak. Jadi memang betul yang diungkapkan oleh Prozen tadi, untuk menemukan novelty kita harus baca jurnal-jurnal yang bagus. Dan tadi yang diutamakan adalah pengujian teori. Jadi dia menemukan teori terlebih dulu, teori ini, teori ada tipe salah, kemudian diujilah teori ini, ke beberapa subjek. Ini untuk menentukan 30 subjek ini katanya tidak langsung ketemu 30 subjek, Pak. Jadi mengulang-ulang terus ini sampai jenuh dia. Sampai jenuh ada calon subjeknya ketika mengerjakan soal pemecahan masalah. Jadi proses penelitiannya, anak itu diminta untuk mengerjakan soal, ya, itu direkam ketika mengerjakan soal, kemudian setelah mengerjakan soal, dia diwawancara. Nah, ada instrumen wawancara mengenai konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematisnya. Jadi proses berpikirnya itu bagaimana itu diwawancara. Sehingga nanti ada transkripnya, transkrip wawancara, itu akan dicocokkan dengan komunikasi tertulisnya, apakah sesuai atau tidak. Gitu. Itu yang bisa saya jawab, Pak Gun. Mohon maaf kalau kurang memuaskan karena saya juga belum mengalami sendiri. Kalau saya cukup puas, Bu, dengan menyampaikan paham. Nyambung lagi ya, Bu Ratri ya. Yeah. Itu 30 subjek itu dari berapa populasi itu, Bu? Itu kan berarti disebar ke siapa itu? Kelas 7 tadi ya? Atau kelas 8. Yang kelas 8 ya? Yeah. Oh. Jadi pindah-pindah kelas. Satu sekolah, Bu? Satu sekolah, tapi tidak di satu kelas. Iya, pindah-pindah kelas. Oh. Bu, tanya lagi satu lagi ya, Bu. Yeah. Itu kan tadi judulnya ada proses konstruksi pemecahan masalah ya. Dari yang jenengan baca itu berbeda nggak dengan kemampuan pemecahan masalah, Bu? Beda, Pak. Kalau konstruksi itu yang kemarin disampaikan Pak Dwi ya. Jadi bagaimana ada proses dia menemukan informasi, kemudian membentuk skema, sampai nanti ada apa namanya tadi? Dia kan dianalisis pakai teori APOS tadi ya. Jadi aksinya bagaimana, prosesnya bagaimana, objeknya bagaimana, kemudian skema di dalam proses berpikirnya bagaimana. Ini yang menurut saya pekerjaan berat ketika harus menganalisis dari semua subjek dan skema-skema berpikirnya, apakah skemanya ini baru atau skema yang lama, kemudian ada informasi baru, dia memperbarui informasi di dalam skema yang sudah ada. Nah, itu yang menurut saya untuk saat ini pekerjaan yang berat gitu, Pak. Ya, ya Bu, cukup lah Bu dari saya. Saya sudah cukup paham. Ya. Terima kasih Bu Ratri informasinya. Sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu. Silakan yang lain ya. Pak Heri, tuh sudah siap-siap bertanya kelihatannya. Pak Ferry masih mute, Pak. Izin Bu Ratri, tadi sebagaimana dijelaskan sama Prof. Zenuri, itu untuk konstruksi itu adalah gabungan dari psikomotor dan kognitif. Apakah di disertasi, mungkin Bu Ratri punya fisiknya ya Bu ya, atau punya file utuhnya? Nah, ada nggak Bu?
Ada, Pak. Nah, untuk melihat atau menilai konstruksi itu indikatornya berarti kan kedua indikator psikomotor dan kognitif itu digabungkan atau seperti apa, Bu? Sebentar ya, Pak ya. Saya carikan dulu. Sambil saya cari, saya jawab ya, Pak. Kalau untuk konstruksi pemecahan masalah dan komunikasinya itu dia pakai wawancara, Pak. Jadi menggalinya itu pakai wawancara dan menggabungkan antara indikator konstruksi, kemudian teori APOS, dan indikator komunikasi matematis. Dan ini beliau cerita bahwa soal yang digunakan itu hanya satu, Pak. Soalnya satu, tetapi memuat indikator pemecahan masalah, memuat komunikasi, serta harus open-ended. Nah, ini untuk membuat soalnya ini butuh waktu 1 bulan katanya begitu. Nah, ini menurut saya memang ya harus luar biasa itu. Berarti untuk wawancara juga 30 subjek itu diwawancara semua ya, Bu ya, setelah mereka mengerjakan soal tes itu. Iya, Pak, begitu, Pak. Dan direkam satu-satu, Pak. Ada videonya juga. Sambil saya bukakan. Ini adalah pedoman wawancara yang digunakan untuk mengungkap proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis jika tidak teridentifikasi melalui think aloud. Jadi, siswa mengerjakan soal pemecahan masalahnya itu harus dengan think aloud atau membuat komunikasi tertulisnya itu harus lengkap. Jika tidak lengkap, maka akan diwawancara untuk mengkonstruksi konstruksi pemecahan masalahnya. Nah, ini jadi ada gabungan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ada gabungan antara struktur mental APOS dan komunikasi, jenis komunikasinya. Yang dipakai di sini hanya komunikasi lisan, Pak, karena di komunikasi tertulisnya kan sudah ada di hasil pekerjaan siswa. Nah, di komunikasi lisan ini ada beberapa indikatornya. Yang untuk struktur mental aksi, komunikasi lisannya yaitu membaca dan mengidentifikasi. Nah, contoh butir wawancaranya yaitu apa yang kamu lakukan ketika pertama kali diberikan soal. Nah, contohnya seperti itu. Di screen terlihat ya Pak Ferry ya. Jadi untuk mengungkapkan nanti ketika dia aksi itu dia sudah bisa apa seperti itu. Saya juga belum baca hasil siswanya, saya hanya baca sekilas itu. Nanti ada dibuat kayak skema-skema gitu, Pak. Jadi itu yang saya belum paham. Jadi seperti ini ada proses, jadi proses untuk menyelesaikan soalnya. Jadi siswa diminta untuk menceritakan bagaimana dia menemukan jawabannya. Hampir seperti itu sih, Pak. Jadi ini kan ada kaitannya dengan soal kalau ini, pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, ini yang ada skema. Itu Pak Ferry yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Saya juga pengetahuan saya terbatas, mohon maaf. Iya Bu, terima kasih. Sudah sedikit jelas. Oke, terkait dengan instrumen, nah ini Bapak Ibu itu sebenarnya boleh tidak
mengembangkan instrumen yang benar-benar baru. Nah, boleh mengadopsi, boleh memodifikasi dengan menyebutkan sumbernya. Kan begitu ya. Tapi paling tidak ya ada referensinya. Nah, itu. Referensi teori, indikator itu tetap harus ada. Nah, kalau ada instrumen yang sudah dibakukan, ya itu bisa dipakai. Tetapi kan jangan semuanya, kan begitu. Kemudian coba Bu Rati tampilkan tadi, kita lihat menjadi kurang sedikit baku dari istilah-istilah yang dipakai. Misalkan itu pertama ada istilah kamu, ya oke lah. Karena kan SMP kelas berapa itu? SMP apa SMA? Kelas 8. Tapi pada baris kedua menjadi saudara. Kemudian ada lagi Anda. Nah, itu kan menjadi kurang bagus. Ya walaupun dalam konstruksi ini kan sedang mengkonstruksi ini ternyata kan menjadi kurang bagus. Ada saudara, ada kamu, ada Anda, ya. Nah, kemudian ini ada yang keempat itu informasi cara memperoleh banyaknya calon pemudik seperti apa. Nah, ceritakan pada saya. Nah, tidak perlu ada pada saya itu tidak perlu. Coba ceritakan. Misalkan coba ceritakan bagaimana cara memperoleh banyaknya calon pemudik gitu ya. Jadi bagaimana juga instrumen itu walaupun nanti di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu bertanyanya boleh tidak menggunakan bahasa baku, boleh. Tapi sebagai sebuah instrumen sebaiknya rumuskan dalam bahasa baku. Ya, bahasa baku itu kalau kalimat positif ya subjek, predikat, objek kan begitu toh. Nah, apa yang kamu lakukan, lah itu bagus ya. Jadi apakah, bagaimana, nah, itu ya. Oke, itu ya, itu terkait dengan instrumen ya. Jadi Bapak Ibu justru kalau benar-benar baru nanti tidak ada pembanding bisa bias itu ya. Boleh ya, boleh tadi. Nah, kemudian ya ini yang menarik kualitatif itu. Ya. Itu kan harus ketemu subjek-subjek pengujiannya itu sampai dengan istilahnya itu ajek. Ajek. Ya. Ajek itu baru menyimpulkan. Coba Pak Ferry kalau saya tanya, Pak Ferry sudah berkeluarga ya? Ya. Pada saat masih muda Pak Ferry. Ya, Prof. Ditanya, wanita yang Pak Ferry ketemu seorang gadis. Nah, bilang cantik. Nah, gitu. Terus ketemu gadis yang lain, yang kedua, cantik juga. Berikutnya sampai ya mungkin yang ke-10 atau ke-15 cantik juga. Nah, sekarang pertanyaannya menurut Pak Ferry gadis yang cantik itu ciri-cirinya apa? Nah, gitu loh, Pak. Ya. Coba. Sebutkan, kalau Prof. Ketemu disebutkan, Prof. Iya. Iya, kalau toh tidak disebutkan tidak apa-apa. Artinya begini, kalau Anda baru ketemu seorang wanita, menyimpulkan cantik, itu kemudian deskripsinya bisa berbeda ketika ketemu yang kedua dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi tidak mudah. Nah, jadi ketika sudah bisa mendeskripsikan seperti Pak Dalang, ya, goro-goro jam 1 malam, ada wayang yang namanya Dewi Sembodro atau Sri Kandi yang cantik itu, deskripsinya jadi baku, Pak. Wayang yang cantik itu kalau, misalnya apa? Nah, kalau itu boleh disebutkan. Pernah nonton wayang enggak, Pak Ferry? Suka, Prof. Suka. Nah, coba versi Pak Dalang, wayang yang cantik itu yang bagaimana? Kalau versi Pak Dalang itu dia tuh yang langsing, Ya, langsing. gitu. Terus, Ratri ketawa-ketawa. Memenuhi enggak Ratri itu? Terus apa namanya? Jalannya lemah gemulai biasanya itu. Lemah gemulai ya. Oke, seperti macan lapar gitu ya. Ya, terus dari ucapannya atau perkataannya itu lembut. Ya, oke. Nah, terus. Nah, seperti itulah. Nah,
Itu yang kemudian kenapa harus 30, kenapa harus kurang ya. Sebenarnya 1 pun boleh. Ya, ketika minggu yang kemarin saya meminta, misalkan saya contoh anak berkebutuhan khusus itu, Bapak amati saja setiap hari. 1 saja bisa, gitu loh. Nah, jadi jangan kemudian berpikir 30 dikumpulkan jadi 1. Itu kuantitatif nanti. Gitu loh, Pak. Itu yang menjadi tidak mudah. Ya, butuh waktu. Ya, tapi yang namanya butuh waktu itu saya kira pendidikan tidak sampai satu semester pun ya hasilnya bagus ya. Hanya memang yang sering terjadi adalah Bapak Ibu itu ya gimana ya, karena memang settingnya sudah setting S1, S2 itu kuantitatif, yang terpikirkan itu ya begitu, kuantitatif, pengujian macam-macam begitu. Sehingga akhirnya apa? Mesti ada subpokok bahasan tertentu. Ya, katakanlah tadi subpokok bahasan. Bu Ratri menyebut enggak? Dia menyebut pokok bahasan apa atau materi apa? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, sebab kalau menyebut materi A, pertanyaannya menjadi apakah berlaku untuk materi B? Nah, itu yang tidak mudah juga. Walaupun kalau materinya tadi tidak menyebut, kan tetap materi tertentu. Pertanyaannya menjadi kenapa kok memilih materi itu? Kok tidak yang lain? Nah, jangan sampai ya karena pada saat saya penelitian materinya itulah, itu jadi tidak akademik kan begitu. Ya. Jadi pemilihan materi yang kemudian di sana nanti disusun soalnya. Ya, Bu Ratri tadi kan tidak menyampaikan ya soal yang bagaimana ya. Ada enggak soalnya itu? Ada, Pak, soalnya. Nah, coba bisa ditampilkan enggak? Ya teman-teman itu mengerti ya soalnya bagaimana, atau hebat sekali gitu ya. Bisa sampai menemukan tipe yang ketiga. Ya, coba. Ini soalnya, Pak. Coba. Nah. Yang panjang. Ini satu soal dikerjakan dalam waktu 70 menit. Coba. Ya. Para calon pemudik berdiri berbaris penuh sesak memadati tempat antrian pengunjung penjualan tiket. Disajikan dalam gambar 1. Ini jubel gambarnya. Ya. Kemudian Dinas Perhubungan menugaskan 2 orang, yaitu A dan B, untuk memperkirakan banyaknya calon pemudik yang sedang mengantri dalam penjualan tiket dengan memberikan denah lokasi antrian yang ditunjukkan dalam gambar 2. Ya. Gambar 2 ada denahnya. Kemudian hal ini dilakukan karena pemerintah melalui Dinas Perhubungan akan segera merenovasi lokasi antrian yang disesuaikan dengan perkiraan banyaknya calon pemudik sehingga dapat menampung seluruh calon pemudik tanpa berdesak-desakan. A dan B memiliki cara berbeda di dalam memperkirakan banyaknya calon pemudik. A memperkirakan banyaknya calon pemudik dari atas atau lantai 2 dengan cara mengambil sampel perkiraan luas daerah yang ditempati setiap 1 orang. Oke, terus ke bawah aja. Terus ke bawah. Ya. Oke, terus. Sudah? Sudah. Terus? Sudah, oke. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba merancang soal yang seperti ini sebelum Bapak Ibu pernah membaca yang seperti ini. Karena begitu. Jadi tetap baca itu penting. Apalagi kemudian Bapak Ibu kaitkan, anak SMP kok begini ya? Nah, gitu loh ya. Gitu. Mungkin sebelum Bu Ratri menyampaikan Bapak Ibu belum pernah ketemu, mungkin. Nah, ini pentingnya membaca disertasi yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti akan terdorong untuk ya tadi ya membuat sesuatu hal yang baru. Silahkan. Terus, Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba merancang soal yang seperti ini sebelum Bapak Ibu pernah membaca yang seperti ini. Karena begitu. Jadi tetap baca itu penting. Apalagi kemudian Bapak Ibu kaitkan, anak SMP kok begini ya? Gitu. Mungkin sebelum Bu Ratri menyampaikan Bapak Ibu belum pernah ketemu, mungkin. Nah, ini pentingnya membaca disertasi yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti akan terdorong untuk ya tadi ya membuat sesuatu hal yang baru. Silahkan.
Nah, kalau dicari kelemahannya ya ada ini matematik ya, apalagi kalau alirannya realistic mathematics education ya. Memang ada itu andalan yang model begitu. Nah, gitu loh ya. Itu menjadi tidak sesuai kenyataan. Tapi ya sah-sah saja, matematika kan mazhabnya dua, paling tidak yang deduktif aksiomatis dan yang etnomatematik kan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengkaitkan dengan budaya menjadi tidak cocok, nah, gitu, tidak cocok karena konteksnya bisa berbeda. Coba dicari di mana antrian yang model begitu. Nah, gitu ya. Jadi silakan ya, tidak apa-apa. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi ini masih. Oh ya, Bapak Ibu mau kuliah sebentar lagi ya. Jam 10, Pak. Hah? Setengah Ya sudah, 10. sekarang pertanyaan terakhir untuk Bu Ratri. Silakan. Tidak ada? Ya, saya kira tidak ada. Ini Bu Ratri ini presentasi sudah bagus ya. Minggu depan tolong Pak Gunawan disiapkan siapa teman-teman. Jadi ini adalah untuk kita bersama. Ya, pola berpikir bahwa nanti saya presentasi kalau tidak nilainya bagaimana ya S3 kok masih mikir nilai ya. Ya, jadi ini untuk kepentingan bersama supaya Bapak Ibu lebih siap. Ya, lebih siap ya, punya pemahaman yang lebih baik sehingga seperti harapan kemarin yang saya tanya itu bisa lulus sebelum 3 tahun. Nah, gitu ya. Saya kira cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, ya. Prof. Ya.